Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat BSJD dimanapun berada. Syukur kepada Allah atas kasih dan setianya yang selalu beserta kita. Hari ini 22 Maret tahun 2025. Saya Pendeta Epa Yegarang STH yang melayani di Calon Resort GKE Tanah Bumbu, yang pada kesempatan ini akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan untuk mengurapi kami dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu inilah yang membawa damai sejahtera yang melampaui akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran kami dalam keseharian hidup kami. Amin. Nas kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan perikop nyanyian tentang kebun anggur. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah kebun anggur yang asam. Sahabat BSJD, Allah begitu mengasihi manusia. Kasih-Nya sungguh nyata melalui penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan manusia. Fakta cinta kasih tersebut semestinya membuat manusia merespon dengan baik dan hidup dalam kasih. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Manusia tidak merespon kasih itu dengan baik. Di samping itu, meskipun Allah begitu mengasihi manusia, Allah tetap akan menghukum manusia yang tidak mengetahui arti terima kasih, arti mengucap syukur, bahkan yang melawan Sang Pemberi kasih. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah perumpamaan tentang kebun anggur yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah memberikan segalanya yang baik bagi umatnya. Tetapi umatnya
justru mengecewakan Tuhan. Di mana dalam nas ini Tuhan digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang dengan penuh kasih dalam merawatnya. Ia memilih tempat terbaik, tanah yang subur, membersihkan batu-batu, dan ia menanam anggur pilihan. Sungguh betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Namun umatnya membalas dengan memberikan buah anggur yang asam. Dengan ketidaktaatan, dengan ketidaksetiaan, dan dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh umatnya. Karena kebun anggur hanya menghasilkan buah yang asam, Tuhan sebagai pemilik kebun anggur geram dan memberikan hukumannya. Sahabat BSCD, dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 adalah nas pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan telah memberikan segala yang baik bagi kita. Tetapi dari segala yang baik yang diberikan bagi kita, kita juga memiliki tanggung jawab untuk merespon yang baik pula dalam kehidupan ini. Meresponnya dengan menghasilkan buah yang baik, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan hidup dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kesabaran-Mu. Ampuni kami jika kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk menghasilkan buah yang baik, hidup yang berkenan bagi-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.